Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Yang namanya Bapak sebutkan, acungkan tangan ya. Abu Bakar, Aisyah, Ali, Fatimah, Khadijah, Umar, Usman. Wah, alhamdulillah semuanya pada hadir ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, gimana biar tambah semangat kita belajar pagi ini? Kita speaking dulu. Bapak punya speaking nih, namanya beat 1, 2, 3. Nah, Bapak contohin, kalian amati ya. Beat 1, beat 2. Paham? Nah, yang beat 3 nih agak panjang. Amati. Nah, ngerti? Itu namanya beat 3. Ayo, sekarang kita contohin bareng-bareng. Beat 1, beat 2, beat 3. Nah, Bapak bilang beat 1, 2, 3. Yeay, pinter kalian semuanya. Anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran kita kemarin apa? Nah, betul. Pembelajaran kita kemarin adalah indahnya keberagaman negeriku. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang daerah tempat tinggalku, subtema lingkungan tempat tinggalku. Nah, ada yang tahu letak geografis itu apa? Coba Ali dibaca PPT di depan. A few moments later. Terima kasih Ali. Nah, betul. Letak geografis itu letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Nah, letak geografis itu juga ditentuin oleh segi astronomis, geologis, fisiologis, dan sosial budaya. Nah, Kepulauan Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, sekarang amati video tentang kebudayaan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Kenalkan, nama saya Dani dari Universitas Trilogi. Di video kali ini, kita akan mengenal 7 kebudayaan yang dimiliki suku Aceh. Suku Aceh merupakan suku yang memiliki sejarah panjang di masa lalu. Sebutan suku Aceh ditujukan kepada penduduk asli Aceh yang berada di wilayah Nangro Aceh Darussalam, suatu provinsi yang berada di paling ujung Pulau Sumatera sebelah utara. Mayoritas penduduk suku Aceh adalah beragama Islam dan memiliki kekayaan budaya yang beragam. Kebudayaan-kebudayaan yang memiliki syarat dengan nilai-nilai Islam dan adat istiadat setempat. Suku Aceh memiliki rentetan sejarah yang sangat panjang. Nenek moyang suku Aceh berasal dari berbagai wilayah di luar Indonesia, yakni Arab, Melayu, Semenanjung Malaysia, dan India. Tiap-tiap periode tertentu memiliki ciri khas budaya dari nenek moyang yang berbeda. Hal ini terjadi karena wilayah Aceh menjadi salah satu tempat singgah paling sering dikunjungi bagi para pedagang di seluruh dunia. Sebelum Islam datang, masyarakat Aceh mayoritas memeluk agama Hindu. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa budaya Aceh yang masih memiliki unsur-unsur Hindu dan budaya India. Namun setelah agama Islam datang, kebudayaan Aceh mengalami perubahan dan menyesuaikan dengan kebudayaan Islam. Sejak saat itu, mayoritas suku Aceh beragama Islam. Kebudayaan suku Aceh masih tetap lestari hingga sekarang. Beberapa kebudayaan Aceh cukup terkenal dan masih menjadi suatu ikon yang nampak apabila masyarakat di wilayah lain mengenang tentang Aceh. 1. Rumah adat. Rumah adat yang dimiliki suku Aceh dinamakan Krong Bade.
Ciri khas dari rumah ini adalah bentuknya yang panggung dengan jarak lantai 2,5 meter sampai 3 meter dari dasar tanah. Bangunan ini dibangun menggunakan bahan kayu secara keseluruhan, mulai dari atap, lantai, hingga beberapa ornamen yang dihias pada dinding-dinding. Sementara atapnya terbuat dari anyaman daun engau. Keunikan dari rumah adat Aceh ini adalah dari segi fungsinya. Bagian kolong rumah difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan persediaan makanan. Sementara pada bagian atas ada ruangan rumah, difungsikan sebagai tempat untuk menerima tamu, bermusyawarah, dan digunakan untuk beristirahat dengan pembagian-pembagian ruangan tertentu. Oh ya guys, rumah Aceh dibangun tidak menggunakan paku loh. 2. Pakaian adat. Aceh juga memiliki jenis pakaian adat yang dikenakan pada acara-acara tertentu. Pakaian adat Aceh dibedakan menjadi 2 jenis, yakni pakaian adat laki-laki dan pakaian adat perempuan. Masing-masing pakaian adat tersebut memiliki nama dan ciri khas yang berbeda. Pakaian-pakaian adat ini dipakai pada acara-acara tertentu saja, seperti acara pernikahan, upacara adat, dan lain-lain. Untuk pakaian laki-laki, mereka mengenakan perpaduan pakaian antara baju meukasa dengan celana cekak musang. Baju meukasa merupakan pakaian berwarna hitam lengkap dengan pernak-pernik berwarna kuning keemasan. Sementara cekak musang merupakan jenis celana yang longgar dan panjang yang erat sekali dengan nilai-nilai Melayu dan Islam. Sementara untuk pakaian perempuan, mereka juga mengenakan perpaduan pakaian, yakni baju kurung lengan panjang dengan celana cekak musang. Baju kurung lengan panjang berciri khas longgar dan tertutup. Sama seperti celana cekak musang, baju kurung lengan panjang juga sangat erat dengan nilai-nilai Melayu dan Islam. Baju ini biasa dikombinasikan dengan jilbab atau kerudung. 3. Upacara adat. Upacara adat juga menjadi tradisi masyarakat Aceh. Biasanya upacara adat yang sering diselenggarakan adalah upacara perkawinan. Upacara ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, seperti melamar calon pengantin, acara tunangan, pesta, penjemputan mempelai perempuan, sampai pada penjemputan mempelai laki-laki. Selain upacara perkawinan, ada juga upacara Peusejeuk. Adalah upacara yang dilaksanakan dengan membersihkan benih-benih air yang telah dicampur dengan tepung tawar pada seseorang yang memiliki hajat tertentu. 4. Tarian adat. Aceh juga kaya akan tarian adatnya. Salah satu tarian yang cukup terkenal adalah tari Seudati. Selain tari Seudati, ada juga tarian yang terkenal, yakni tari Saman. Selain tari Seudati dan Saman, terdapat juga tari-tarian lain seperti tari Lawet Aceh, tari tarik Tukat, tari Didong, tari Ratok Duek Aceh, dan tari-tarian lainnya. 5. Senjata tradisional. Aceh juga memiliki senjata tradisional yang terkenal, yakni rencong. Senjata ini mirip dengan keris yang dulu dipakai oleh suku Aceh pada masa Kesultanan Aceh. Terdapat berbagai jenis senjata rencong, yakni rencong meu pucok, rencong meu kure, rencong meu cugek, dan rencong kudoi. Selain rencong, Aceh juga memiliki senjata tradisional lain seperti siwa dan juga pebeung. 6. Makanan adat. Makanan adat khas Aceh memiliki ciri khas yang mirip dengan makanan khas India. Salah satunya gulai atau kerabi kering. Ada juga makanan khas Aceh yang menggunakan bahan dasar ikan yang dinamakan eungkor paya. Selain makanan adat tersebut, terdapat makanan-makanan adat lainnya seperti manisan pala, sanger, pisang sale, tembang loyang, keong mama, dan lain-lain. Anda dapat mencobanya suatu saat ketika berkunjung ke wilayah Nangro Aceh Darussalam. 7. Lagu daerah. Lagu daerah juga merupakan salah satu jenis kebudayaan Aceh. Dengan dilengkapi lagu daerah, seni-seni yang terlukis dalam kebudayaan Aceh menjadi lebih lengkap dan kompleks. Lagu daerah yang cukup terkenal dan sering dinyanyikan suku Aceh adalah Bungong Jeumpa.
itu terdapat jenis-jenis lagu daerah lainnya seperti Tawar Sedengin, Acolon Sayang, Sepakat Segenap, Aneu Yatim, dan Lembah Alas. Nah, coba Aisyah, apa yang kamu tangkap dari video yang Bapak berikan tadi? Bagus. Beri tepuk tangan buat Aisyah. Nah, sekarang siapa yang sudah pernah mengunjungi 7 penampakan alam yang ada di Aceh? Nah, Bapak akan bacakan ya ke-7 penampakan alam yang ada di Aceh ini. Nah, yang pertama, 1, Pucok Krueng. Pucok berarti ujung dan Krueng berarti sungai. Kawasan ini berada di hulu sungai yang jauh dari pemukiman atau sekitar 20 km dari pusat kota Banda Aceh. Yang kedua, air terjun Blang Kolam. Nah, udah ada yang pernah kesini belum? Berada di desa Sidomulyo, Lol Sumawe, Aceh Utara. Air terjun setinggi 75 meter dan dikelilingi pepohonan rindang di balik bukit. Yang ketiga, Danau Lutawar. Nah, berada di Takengon, Aceh Tengah, di dataran tinggi Gayo dengan ketinggian sekitar 1200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini biasanya disebut negeri di atas awan. Wah, keren ya. Yang keempat, air terjun Suhom. Berada di desa Suhom, Kecamatan Long, Aceh Besar. Banyak monyet berkeliaran di jalan. Air terjun setinggi 50 meter dibagi menjadi 3 tingkat dan diperbolehkan hanya tingkat 2 dan tingkat 3 karena itu demi alasan keselamatan. Ayo, udah ada yang pernah kesana belum? Yang kelima, Kuala Paret. Berada di Kampung Aloy, Kecamatan Tamiang, Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang. Sebuah parit besar atau sungai kecil mengalir di antara sisi tebing. Memang mirip parit besar, lebar dan curam. Nah, pengunjung bisa bercermin karena air yang mengalir sangat jernih. Yang keenam, nih pasti kalian sudah pada kesini semua nih. Taman Nasional Gunung Leser. Sebagai tempat untuk mengenal flora dan fauna yang masih terbilang jarang ditemui di hutan belantara lainnya. Hampir semua kawasan ditutupi oleh lebatnya hutan dengan beberapa sungai dan air terjun. Yang ketujuh, ada Gunung Burni Telong. Gunung berapi aktif berada di ketinggian 2600 meter di atas permukaan laut. Nah, gunung ini berjarak 5 km dari Redeolong, ibu kota Kabupaten Benar Meriah, dan Bandar Udara Rembele. Ayo, siapa yang sudah pernah mengunjungi ke-7 tempat penampakan alam yang Bapak sebutkan tadi? Penampakan alam yang ada di Aceh ini sungguh indah dan bagus sekali ya. Sekarang Bapak akan membagi 3 orang per kelompok ya. Nah, sekarang amatilah peta Aceh yang terdapat di PowerPoint depan kalian. Nah, diskusikan sama kelompok kalian dan tuliskan klasifikasi daerah Aceh paling maju, berkembang, lamban, dan terbelakang. Nah, tuliskan di kertas lembar ya, dijawab. Oke. Dan yang kedua, tuliskan juga kabupaten di provinsi Aceh yang menggunakan bahasa Aceh, Devayan, Gayo, dan Sigulai yang terdapat pada peta berikut ini. Oke, jadi tugas kalian ada 2, kerjakan bersama kelompok dan diskusikan ya. Tulis jawabannya di kertas lembar. 1 jam kemudian. Nah, sudah pada selesai kan? Perwakilan kelompok maju ke depan dan serahkan tugasnya ya ke Bapak. Nanti Bapak periksa. Nah, sekarang amati video berikut ini ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Let's go.
bagus ya lagunya. Nah sekarang ada yang tahu nggak bunga jempa itu seperti apa bentuknya? Nih Bapak kasih tahu nih, bentuk bunga jempa seperti ini. Nah bunga jempa itu adalah lagu daerah yang berasal dari Aceh. Nah bunga jempa dalam bahasa Aceh berarti bunga cempaka. Lagu ini memiliki arti penting dalam budaya suku Aceh, di mana lagu ini menggambarkan semangat dan keindahan tanah Aceh yang disimbolkan dengan bunga khas di Kesultanan Aceh, yaitu bungong jempa. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Coba ada yang berani memberikan evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Nanti Bapak kasih nilai tambahan loh. A few moments later. Beri tepuk tangan buat Umar. Terima kasih Umar. Nah, terima kasih anak-anak semua untuk pelajaran hari ini. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Syukuri dan hargai hal-hal yang Anda miliki. Lakukan apa yang membuatmu bahagia dan tetap semangat. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi berkah dan bermanfaat di masa yang akan datang. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.